Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami, berkati yang tanya, berkati khusus yang sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh jujur, menuntut dan mau belajar. Roh-Mu yang kudus akan memberikan pencerahan ke dalam hati manusia. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa beda pemandian, selam, dan percik? Saudara-saudara di Indonesia, banyak orang kira cuma selam itu yang menurut Alkitab. Kalau tidak selam, itu tidak setia kepada firman Tuhan. Ini konsep adalah konsep yang sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Karena pertama orang melakukan bermandian itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah anak keluarga imam. Papanya Yohanes namanya siapa? Zakaria, seorang imam. Dan menurut kitab suci, imam hanya bisa menjadi imam setelah umur 30. Waktu umur 30 menjadi imam harus dilantik melalui baptisan. Maka dia tahu papanya seorang imam, mau melayani harus dibaptis dulu. Sehingga dia mengerti apa itu baptisan air. Dan pelantikan untuk imam itu adalah dituangkan air dari kepala. Bukan dicelupkan manusia ke dalam air di bawah. Saudara membaca sendiri di dalam Taurat Musa. Pelantikan imam itu tuang air dari atas. Lalu turun ke bawah. Karena apa? Karena ini adalah semacam lambang Roh Kudus turun kepada manusia. I will pour down my spirit on you, my people. Allah akan mengirim Roh Kudus, dituangkan, diurapi kepada manusia. Roh Kudus dari mana? Roh Kudus dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas. Semua yang saya khotbahkan, you kaget. Kok lain? Semua berbeda. Terbalik. Ini sesat. Tidak. Saya katakan sama kamu dari Alkitab. Itu sebab sampai abad keempat, tidak pernah ada orang mengetahui baptisan celup. Tidak ada itu. Dari abad pertama sampai abad keempat, sampai Augustinus, dia memberikan tulisan teologinya. Dia mengucap tentang membaptiskan anak. Kenapa anak dibaptis? Kenapa ini dia menganggap satu hal yang penting? Karena dia mengaku anak bayi dilahirkan sudah ada turunan dosa asal. Di dalam 6 bukti oleh karya Augustinus. Salah satu sebab kita membaptiskan anak. Karena anak itu dilahirkan dalam dosa. Maka perlu dibersihkan. Nah saudara yang tidak mau baca, tidak mau ngerti. Pokoknya comot-comot Alkitab. Bikin doktrin sendiri. Doktrin tidak penting. Lalu yang kau dirikan bukan doktrin. Itu kan doktrin. Lalu engkau kira ini Alkitab. Orang menyetujui selam 3 hal. Pertama, Yesus diselam. Kedua, selam baru bisa membuktikan mati beserta Kristus. Kubur beserta Kristus. Bangkit beserta Kristus. Masuk dalam air. Melambangkan dikuburkan. Lalu bangkit pula. Melambangkan keluar dari kematian. Bukankah ini Alkitab? Saya tahu. Itu dari 4 Injil. Mengatakan Yesus keluar dari air. Berarti selam dong. Lalu sesuai dengan kematian kebangkitan Yesus. Selam dong. Dikuburkan dan bangkit. Ketiga, istilah baptizo di dalam bahasa Greka itu artinya selam. Makanya orang mengatakan harus diselam. Baru sesuai Alkitab. 3-tiganya salah. Kenapa? Pertama, Yesus keluar dari air. Itu adalah mereka berdiri di dalam sungai Yordan. Lalu keluar dari air. Tidak berarti kepalanya keluar dari air. Jadi kamu tafsirkan ayat itu dengan bayangan. Mereka sudah masuk, maka keluar.
masuk itu seluruhnya, keluar kepalanya keluar. Nah dia katakan kok, kenapa harus di Sungai Yordan? Karena ratusan ribu orang mau dibaptis. Tidak ada air cukup. Mereka ke situ. Air Yordan, apakah air yang dalam sekali? Tidak. Air Yordan itu kadang-kadang citanya cuma sampai 30 cm. Ada yang lebih cuma 61 meter. Bukan air Yordan yang kau bayangkan seperti air Mahakam atau sungai Kapuas. Bukan. Itu sungai yang cetek. Sehingga seluruh orang celup di dalamnya. Itu tidak tentu harus mutlak. Keluar dari air. Berarti mereka keluar dari air. Tidak berarti kepalanya keluar dari air. Coba yuk baca ada kepala keluar dari air. Mentafsirkan Alkitab semau sendiri. Bahaya sekali. Kedua, mereka disebut harus baptis karena kubur bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Mati, kubur, dan bangkit itu harus pakai celup. Saya tanya, Yesus orang Jawa atau orang Madura? Yesus orang Kungfu atau orang Hokkien? Yesus orang Cina atau orang Jepang? Orang Yahudi dikuburkan seluruh tubuh masuk ke dalam tanah. Tidak pernah. Mereka dibungkus dengan kemenyan, mur, dan orang kaya pakai obat-obat yang sangat mahal. Kira-kira 25 kilo. Obat-obatan itu membungkus mayat lalu diikat dengan kain kira-kira kadang-kadang sampai 40 meter. Seluruh manusia yang sudah bungkus itu ditaruh di atas, bukan di bawah. Lalu lubang itu ditutup dengan batu. Masih ingat? Yesus ditaruh di dalam satu lubang, gua, ditutup dengan batu. Perlu orang mendorong. Tidak pernah dikuburkan ke bawah. Engkau bilang hanya selam, baru sesuai dengan Alkitab. Itu tafsiranmu. Lu kira Yesus orang Jawa. Dia orang Yahudi. Cara kuburannya lain. Maka orang kira hebat. Tuhan berkata kepada saya, inilah firman Tuhan, ini kebenaran. Rupamu ngomong dewe. Ketika istilah baptiso, betul lah kamu belajar. Kerika dengan baik. Saya kasih tahu, semua pendeta karismatik tidak belajar. Semua ngawur. Dan semua berani. Roh Kudus bekerja dengan saya. Istilah baptiso memang bisa diartikan celup. Tetapi paling sedikit di perjanjian baru. 17 kali istilah baptiso. Tidak celup. Maka jangan mutlakkan apa yang kau kata itu benar. Pasti benar. Dengar pendeta yang lebih tua. Lalu turunkan sini. Lalu bikin sekolah teologi. Yang tidak ada ilmu sesungguhnya. Semau sendiri. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan engkau dengan air. Yang datang belakanganku, dia akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Berarti, saya cuma pakai air. Nggak bisa membersihkan kamu. Ini cuma lambang. Air nggak bisa membersihkan dosa. Karena air itu dicipta. Orang yang mau dibersihkan itu orang juga dicipta. Saya dicipta. Manusia yang dicipta. Pakai air yang dicipta. Untuk membersihkan orang yang dicipta. Tidak bisa. Tapi kalau Yesus yang membersihkan bisa nggak? Karena Yesus tidak diciptakan. Yesus membersihkan yang dicipta. Yang tidak dicipta. Yaitu Allah. Membersihkan yang dicipta. Yaitu manusia. Bisa nggak? Bisa. Lalu dia pakai apa membersihkan? Pakai sabun. Pakai rinso. Pakai bensin. Pakai apa? Pakai Roh Kudus. Jadi. Aku hanya membaptiskan engkau dengan air. Tapi dia yang akan datang. Dia yang di belakang saya. Kelihatan belakang saya. Karena saya lebih tua setengah tahun. Tetapi sebenarnya Yesus sama Yohanes Pembaptis siapa dulu? Hah? Sebenarnya siapa dulu? Yesus dong. Yesus kan sebelum dunia dicipta sudah adalah Allah yang mencipta. Kelihatan seperti Yohanes lebih tua. Sebenarnya Yesus sebelum dunia dicipta sudah ada Allah. Ya toh? Jadi yang belakangan dari saya menjadi yang dahulu dari saya. Karena memang dia lebih dahulu dari saya. Dia akan membaptiskan engkau dengan apa? Roh Kudus. Saya cuma pakai air. Yang penting pakai Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Nah waktu dia pakai Roh Kudus di bawah atau di atas? Roh Kudus turun dari atas bukan? Roh Kudus turun dari atas.
Jadi Roh Kudus bukan seperti kolam. Kamu injak ke dalam dia. Tidak. Orang yang celupkan masuk ke dalam air dulu. Lalu dibersihkan di dalam air. Tapi engkau di atas, air di bawah. Engkau masuk. Roh Kudus tidak di bawah. Roh Kudus dari atas. Itu waktu Roh Kudus diturunkan oleh Bapa kepada seseorang. Seperti Yesus waktu dibaptis. Secara air di bawah. Tapi secara Roh Kudus dari atas. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus perlu dibersihkan? Yesus berdosa tidak? Tidak. Tetapi ini adalah sesuatu upacara dari Taurat. Yesus dilahirkan di bawah Taurat. Yesus harus mematuhi peraturan Taurat. Loh, mestinya aku yang dibaptiskan engkau. Kok engkau dibaptiskan oleh saya? Yesus menjawab, kita harus memenuhi segala syariat Taurat. Dan Yesus dibaptiskan untuk membuktikan Yesus dilantik. Dan Yesus dilantik bukan oleh nabi atau oleh imam yang lain. Oleh Yohanes Pembaptis. Yang semenjak di dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu. Itu membuktikan dia akan menjadi juru selamat. Ini sebuah pengaturan yang luar biasa. Sehingga tidak ada Farisi yang berbagian, yang bersyarat atau kualifikasi cukup untuk membaptiskan Yesus. Yesus tidak mau pakai mereka. Yesus pakai Yohanes Pembaptis. Yang sejak rahim ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus dibaptis, dia masuk ke dalam air. Karena bukan air yang membersihkan kita. Yang membersihkan kita itu siapa? Roh Kudus. Dan Yesus dibuktikan urapan Roh Kudus. Waktu ia dibaptis dengan air, Roh Kudus turun dari atas kepada dia. Itu setiap kali seorang menjadi orang Kristen dibaptiskan. Itu adalah satu upacara yang melambangkan Roh Kudus turun kepada dia. Waktu saya membaptiskan orang, saya mengatakan saya membaptiskan engkau dengan air. Lalu saya tuang ke atas kepala dia. Yang melambangkan Roh Kudus turun atas kamu. Memasukkan engkau ke dalam gereja. Yang adalah sebagian dari tubuh Kristus yang kudus dan apa? Kudus berarti sifat gereja itu suci. Berarti wilayah gereja itu untuk global. Seluruh alam semesta. Semua bangsa, segala zaman yang diterima oleh Tuhan itu masuk dalam gereja yang kudus dan itu. Jadi kalau orang dipercik jangan marahin dia. Engkau tidak Alkitabiah, engkau tidak Roh Kudus, engkau sesat. Itu orang yang berani ngomong gini. Bukan sedang belajar, terlalu berani mengkritik. Di dalam seluruh kitab suci dan seluruh tradisi orang Yahudi, baptisan ada Tuhan air dari atas. Maka jangan minder karena engkau dipercik. Jangan sombong karena engkau Islam. Jangan sudah dipercik di Islam lagi, dipercik lagi, tidak usah. Karena engkau bilang, gua mau nikah lagi lah sama suamiku sekali lagi. Karena dulu waktu nikah pakai baju kuning, sekarang mau ganti baju putih. Yang penting bukan warna baju. Yang penting adalah sumpah di hadapan Tuhan. Saya akan cinta dia sampai selama-lamanya. Pernikahan itu menjadi sah. Karena Tuhan memberkati pernikahan itu. Bukan baju warna apa. Ngerti? Jadi kalau sudah dipercik ya sudah. Tidak usah celup-celupan lagi. Nanti influenza. Yang sudah dicelup ya sudah. Tidak usah dipercik lagi. Karena engkau pada waktunya itu ngertinya seperti itu. Sekarang engkau dengar saya ada pengertian perubahan. Tidak apa-apa. Yang penting dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus. Allah Tritunggal itu namanya dan kuasanya tidak berubah. Yang penting bukan caranya, bukan upacaranya, bukan modelnya, bukan fenomenanya. Yang penting substansi. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu tidak boleh berubah. Maka tidak usah dibaptiskan lagi. Coba lihat. Satu pertanyaan cuma 2 kalimat saya jawab panjang kayak begini. Mana bisa selesai kayak gini? Oke, saya kasih tahu nanti kalau tidak selesai ya sudah ya. Jangan ngomel. Pokoknya kalau tidak selesai ya sudah semua. 1, 2, 3. Kalau tidak selesai ya sudah. Ya, janji dulu ya. Bagaimana